menurut Anda, setelah Anda menyaksikan pemilu ini, Anda punya keyakinan nggak bahwa ini kecurangannya TSM? Itu saja pertanyaan saya. TSM, yes. Bahkan lebih, kalau ada kata-kata lain barangkali ditambahkan lah. Brutal. Tidak bermoral. Karena melanggar etika ya. Iya. Kecurangannya TSM nggak? Iya. Saya kira tidak perlu jadi orang terlalu pintar untuk melihat itu adalah TSM. Oke. Berdasarkan undang-undang, kalau misalnya ada paslon TSM, ganjarannya diskualifikasi kan? Prosesnya di Bawaslu dan sanksinya diskualifikasi. Oke. Saya termasuk yang agak tidak terlalu yakin bahwa prosesnya akan berjalan tanpa ada, ya sebagaimana kita tahu hukum kita lah, yang paling tanpa ada intervensi. Kalau menurut Prof. Jimli, tanpa ada akal bulus dan akal fulus. Apa indikasi ada parameternya? Ya tentu melihat rekam jejak ya. Menurut Anda, setelah Anda menyaksikan pemilu ini, Anda punya keyakinan nggak bahwa ini kecurangannya TSM? Itu saja pertanyaan saya. TSM, yes. Bahkan lebih kalau ada kata-kata lain barangkali ditambahkan lah. Brutal. Tidak bermoral. Karena melanggar etika ya. Iya. Jadi TSM ini kan nanti dulu, sebentar dulu. Oke. Itu deh. Kepada Prof. Iwan, jangan terpengaruh beliau. Ini sengketa pilpres kan, kita bicara sengketa pilpres. Kita nggak bilang pilpres. Menurut Anda pilpres 2024 ini kecurangannya TSM nggak? Iya. Saya kira tidak perlu jadi orang terlalu pintar untuk melihat itu adalah TSM. Oke. Berdasarkan undang-undang, kalau misalnya ada paslon TSM, ganjarannya diskualifikasi kan? Prosesnya di Bawaslu dan sanksinya diskualifikasi. Oke. Di MK memungkinkan untuk TSM diskualifikasi? Nah, itu perdebatan. Jadi ada hakim yang mengatakan sekarang MK itu tidak ada istilah TSM karena TSM itu di Bawaslu. Tetapi kan ini kan mungkin penonton perlu dijelaskan sedikit ya. Bahwasanya sekarang ada sengketa proses di Bawaslu, ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Dan secara undang-undang pemilu yang disebut dengan pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, masif, itu prosesnya ada di Bawaslu. Bagaimana dengan MK? MK biasanya akan merefer ke Bawaslu. Secara teori harusnya kalau Bawaslunya kerja benar itu benar, tapi kalau ternyata ada hal-hal yang tidak diproses dengan baik di Bawaslu, MK harusnya lebih substantif masuk untuk mengecek itu, meskipun secara undang-undang TSM-nya memang forumnya di Bawaslu. Persoalannya adalah kalau di Bawaslu itu dibatasi 14 hari kerja. Dan kemungkinan ada juga proses kasasinya. Kalau seandainya katakanlah dikalahkan atau permohonannya dimenangkan, kan akan keluar keputusan KPU, lalu keputusan KPU itu di-challenge ke MA sebagai tingkat terakhir. Dan kalau begitu saya pesimis, waktunya tidak akan catch up lagi sekarang ini. Karena itu yang saya dengar misalnya, mereka jumping up, tidak akan mempermasalahkan ini Bawaslu, percuma langsung ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ke Iwan dulu lah, coba. Prof. Iwan dulu coba. Ya, saya kira proses pengajuan komplain kepada Bawaslu tetap harus dilakukan. Karena kalau tidak, saya khawatir nanti itu jadi amunisi untuk menolak
ya, gugatan di Mahkamah Konstitusi karena dianggap dulu tidak dilaporkan. Karena pengalaman kita yang dilaporkan saja itu belum tahu diproses oleh Bawaslu, karena Bawaslu ini punya persoalan menurut saya komposisinya. Kalau dulu itu selalu dimentahkan di tingkat bawah pasti 2:1. Kalau ada Bawaslunya yang committed pasti dia kalah voting dengan pihak kejaksaan dan kepolisian. Itu yang sudah dilaporkan. Apalagi kalau tidak dilaporkan. Waktu persidangan 2019 itu kalau tidak salah saya, kalau Hakim MK menanyakan apakah ini dilaporkan ketika di tingkat bawah, ketika di Bawaslu, kalau tidak kita dianggap tidak melalui prosedur yang, karena katanya MK bukan keranjang sampah yang kemudian semuanya harus dimasuk ke MK gitu. Bagaimana kalau sudah dilaporkan tetapi tidak diproses oleh Bawaslu? Itu kan banyak sekali itu laporan-laporan, dan secara teoritis Bawaslu tidak mungkin memprosesnya dan kemudian menyelesaikan laporan itu. Saya begini, ada 2 komentar saya untuk Bawaslu dan MK ini. Komentar teoritik saya sepakat dengan Profesor Iwan. Bagaimanapun tahapan-tahapan itu sebaiknya dilengkapi. Jadi kalau kita tidak lapor Bawaslu, maka mudah dipatahkan di Mahkamah Konstitusi. Ada baiknya itu dilakukan, sehingga tidak ada alasan Anda tidak lapor Bawaslu kok sekarang ke MK gitu kan. Tetapi itu tataran teoritik. Tataran praktiknya, kalau tadi Abang nanya gimana kalau Bawaslunya tidak perform, ya tentu kita bisa men-challenge-nya di Mahkamah Konstitusi dong. Dasarnya ada dong. Dan saya mendengar beberapa hakim konstitusi juga punya pandangan kalau ternyata Bawaslunya tidak melakukan tugas-tugasnya, tentu Mahkamah Konstitusi punya pintu untuk masuk dan harus masuk menurut saya. Itu pada saat kita bicara teorinya. Praktiknya saya dengan segala hormat kepada teman-teman di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi yang tentu masih ada orang-orang yang punya idealisme, saya termasuk yang agak tidak terlalu yakin bahwa prosesnya akan berjalan tanpa ada, ya sebagaimana kita tahu hukum kita lah, yang paling tanpa ada intervensi. Kalau menurut Prof. Jimli tanpa ada akal bulus dan akal fulus. Apa indikasi ada parameternya? Ya tentu melihat rekam jejak ya. Dan itu akal bulus dan akal fulus itu kapan ngomongnya? Dalam beberapa kesempatan. Dia bilang sekarang hukum kita itu lebih banyak akal bulus dan akal fulusnya. Harusnya akal tulus. Saya sepakat. Mudah-mudahan sampai detik ini udah ngomong begitu. Soalnya tadi agak beda dia. Hak angket dia tolak gitu. Silakan. Hak angket lain lagi. Tapi intinya tentu kita melihat, memotret ya public trust. Kalau Abang kemarin saya lihat juga dengan Pak Soehartoyo kan, public trust terhadap MK kan tidak tinggi-tinggi amat. Menurut saya itu cermin tantangan kepada Mahkamah Konstitusi. Saya tidak tahu apa pengaruhnya hakim baru ya, Pak Arsul Sani dan Pak Ridwan Mansur yang menggantikan Pak Wahidudin. Kalau Wahidudin kan kita lihat di akhir-akhir beliau karena sudah nothing tulus, beliau dalam posisi yang menurut saya berujung baik lah, husnul khotimah. Yang satu lagi kita nggak komentar, yang komentar yang baik gitu kan. Nah, saya masih ada harapan tentu bahwa Mahkamah Konstitusi di tengah aspirasi publik ini menjadi mahkamah yang betul-betul menutup pilpres kita dengan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. Tapi bolehlah saya mengatakan saya pesimis ya. Salah satunya karena pada saat saya menguji putusan 90 secara formil, saya dengan Dr. Zainal Arifin Mokhtar, dengan logika sederhana, ini orang tata negara paham, tapi mungkin saya coba bahasakan dalam bahasa lebih populer. Yang diuji di Mahkamah Konstitusi itu undang-undang. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu sederajat dengan undang-undang, karena dia bisa berubah undang-undang. Undang-undang yang sudah berubah lah pokoknya. Pengujiannya bisa karena prosedur, itu pengujian formil, bisa karena substansi isi, itu pengujian material. Karena itu derajat putusan MK itu sederajat lah dengan undang-undang kalau mau disamakan. Nah, kalau undang-undang bisa diuji formil dan material, kami berargumentasi kemarin harusnya putusan MK juga bisa diuji
formil selain material. Itu ditolak atau ditolak? Ditolak. Berarti diterima dong ininya, legal standingnya. Legal standing kami diterima. Tetapi permohonannya ditolak. Oke. Tanpa ada sidang, tanpa ada pemeriksaan. Itu sih. Iya. Oke. Dan segala macamnya lah. Itu bagi saya itu menunjukkan satu hal. Memang dibutuhkan progresivitas. Tidak bisa konservatif pendekatannya karena belum pernah ada pengujian putusan MK secara formil, belum pernah ada. Tapi bahwasanya putusan 90 problematik, sudah ada putusan MK melanggar etika, artinya kan formilnya bermasalah. Iya dong, proses menghadirnya putusan MK kan secara formil berarti bermasalah dong. Substansinya di ini kan enggak? Saya tidak bicara substansi, saya tidak uji material, saya bicara uji formil. Oke. Kadang kalau mau uji material, panjang lagi kan, dan sudah ada yang menguji material kan teman-teman mahasiswa. Kami sengaja ditolak juga. Kami diproses. Iya, artinya saya tidak mengambil angle itu. Kami sengaja mengambil uji formil. Nah, kenapa kemudian itu menjadi catatan bagi saya? Ya MK-nya berarti masih belum mau melangkah koreksi dan memang perlu progresif. Nah, itu yang kemudian membuat saya agak belum memberikan pintu apresiasi lah, memberi catatan kritis kepada Mahkamah Konstitusi.